Selamat malam Timnas Lovers. Selamat bertemu kembali di saluran analisa Timnas dalam acara Berita Timnas dalam Sepekan. Kita mulai rangkuman berita Timnas minggu ini dari peluang Timnas di Piala Asia 2023 menurut Tommy Welly dan analisa Football Rankings. Tommy Welly atau sering disapa Bung Towel, angkat bicara soal peluang Timnas Indonesia pada ajang Piala Asia 2023 mendatang. Ia menilai peluang anak asuh Shin Tae-yong itu memang tak terlalu besar. Memang Piala Asia 2023 pada Januari mendatang berat. Dari sisi grouping berat, kita akan ketemu Irak, Vietnam, dan Jepang, ucap Bung Towel. Hal yang senada pun diulas di laman statistik Football Rankings. Mereka menggunakan metode NT Prediction Formula untuk memprediksi peluang masing-masing tim lolos dari fase grup. Skuad Garuda hanya memiliki peluang sebesar 0,15 untuk lolos sebagai juara grup dan 7,12 untuk lolos sebagai runner-up. Yang lebih memprihatinkan, peluang Indonesia untuk menjadi juru kunci grup D sebesar 55,91. Terlepas dari semua prediksi, permainan bola tidak hanya ditentukan hitung-hitungan di atas kertas. Dengan persiapan yang matang, diharapkan Timnas dapat berbicara lebih di ajang tertinggi benua Asia itu. Dalam hal ini, PSSI telah mengagendakan TC di Turki akhir tahun ini. Berita berikutnya adalah bocoran pemain Timnas yang akan ikut TC Turki. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong berencana memboyong 30 pemain ke Turki untuk pemusatan latihan jelang Piala Asia 2023. Sebelumnya Shin Tae-yong memastikan bahwa sudah ada 50 pemain yang didaftarkan ke AFC untuk ajang ini. Pemain-pemain yang dipanggil TC Turki akan berkumpul di Jakarta tanggal 19 Desember 2023. Hal ini sesuai dengan surat pemanggilan yang dilayangkan PSSI ke pihak klub. Sekjen PSSI Yunus Nusi menerangkan bahwa pemain akan menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum menjalani pemusatan latihan di tanggal 18 dan 19 Desember. Beberapa pemain yang dipastikan akan ikut dalam TC Turki adalah Sadil Ramdhani, Yakob Sayuri, Justin Hebner, Mark Klok, Rahmat Irianto serta Edo Febriansah. Ketiga nama terakhir adalah pemain Persib Bandung. Adapun nama-nama lainnya yang beredar di masyarakat belum dapat diklarifikasi kebenarannya. Sebagai keseriusan PSSI dalam menjalankan TC ini, Liga 1 akan diliburkan hingga ajang Piala Asia berakhir. Hal ini dilakukan agar setiap klub dapat melepaskan pemain untuk ikut TC ke Turki. Beralih ke berita calon pemain naturalisasi baru. Dua nama diaspora yang merupakan pemain grade A sedang hangat diperbincangkan publik untuk dapat dinaturalisasi dalam jangka waktu dekat. Mereka adalah Tom Hai dan Kevin Dix. Ya, memperkuat Timnas akan menyenangkan dan itu akan terjadi. Saya masih percaya diri hal itu akan terjadi, ungkap Tom Hai dalam podcast ESPN. Tom Hai lahir di Amsterdam pada 9 Februari 1995. Ia mempunyai darah Indonesia dari kakek sang ibu yang berasal dari Sulawesi. Saat ini Tom Hai bermain di kasta tertinggi Liga Belanda yaitu Heerenveen. Di level tim nasional, Tom Hai pernah memperkuat Timnas Belanda U15, U17 hingga U21. Sedangkan Kevin Dix lahir di Apeldoorn, Belanda pada 6 Oktober 1996. Dia telah membela FC Copenhagen sejak 2001. Selain itu, ia juga pernah memperkuat Fiorentina, Feyenoord hingga Empoli. Darah Indonesia Kevin Dix mengalir dari ibunya yang keturunan Ambon, Maluku. Bersama FC Copenhagen di musim ini, Kevin Dix mencatatkan 32 penampilan. Dia juga sempat masuk Timnas Belanda U19, U20 dan U21. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian dari PSSI tentang proses naturalisasi kedua pemain ini.
masih berkaitan dengan proses naturalisasi pemain diaspora. Berapa biaya yang harus dikeluarkan PSSI untuk menaturalisasi pemain-pemain keturunan ini? Pertanyaan ini semakin menarik seiring dengan terus bertambahnya pemain diaspora di tubuh timnas. Apakah ini memberatkan keuangan PSSI? Kebetulan saya yang mengurus naturalisasi ini, jadi saya tahu persis anggaran yang dikeluarkan, ujar Hassani dikutip dari Hassanis Corner. Beliau menegaskan bahwa tidak ada anggaran yang mencapai miliaran rupiah untuk menaturalisasi pemain. Tidak ada anggaran yang kita keluarkan untuk pemain, walaupun ada, itu adalah anggaran untuk pengurusan administrasi saja. Pemain kan mendapatkan uang dari klub masing-masing, ungkap Hassani. Jadi, sudah jelas sekarang bahwa untuk memboyong pemain diaspora, tidak memerlukan biaya yang diberikan untuk pemain tersebut. Demikianlah berita-berita tentang Timnas Indonesia yang kami rangkum dalam sepekan ini. Mudah-mudahan dapat memberikan informasi yang komprehensif bagi semua Timnas lovers. Jangan lupa subscribe, share, like and comment di channel Analisa Timnas agar tak ketinggalan berita tentang Timnas. Selamat malam, selamat berakhir pekan.